Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferda Zulfiatin, kelompok 8, dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 8 yaitu Ilya Khairunisa Cahyati dan juga Risma Dea Cavita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video mengenai pembelajaran teaching at the right level. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan usia peserta didik. Padahal, jika kita ketahui lebih lagi, pertambahan usia tak sejajar dengan perkembangan belajar, serta perkembangan peserta didik memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi, setiap peserta didik memiliki pendekatannya masing-masing. Nah, untuk selengkapnya, kira-kira apa yang cocok untuk menjadi pendekatan untuk peserta didik yang tepat ya? Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Nah, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan dengan kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai, sehingga akan dilakukan proses pembelajaran pada peserta didik dengan disusun mengacu pada capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhan dari peserta didik tersebut. Sehingga memungkinkan anak-anak untuk memperoleh keterampilan dasar, seperti membaca, berhitung. Bisa dilakukan dengan membaca yang cepat dan berhitung yang cepat. Tanpa memandang usia atau kelas dari peserta didik tersebut. Pengajarannya itu dimulai pada tingkat anak-anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang sesuai. Fokusnya itu adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, terus kemudian mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Setelah mengetahui penjelasan dari teaching at the right level tersebut, kira-kira gunanya untuk apa yang menerapkan pendekatan ini? Tentunya, hal tersebut dilakukan agar peserta didik kita dapat dipahami dengan baik, mulai dari karakteristiknya, juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Sehingga peserta didik yang belajar akan merasa nyaman dan merasa bahwa dirinya itu dapat berkembang dengan baik. Dalam menerapkan pendekatan ini, tentunya seorang pendidik harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja ya tahapannya? Tahapan yang pertama yaitu pahami peserta didik. Kenapa harus memahami peserta didik terlebih dahulu? Karena kita sebagai seorang pendidik harus paham mengenai peserta didik kita dengan apa yang mereka sukai, tipe belajar mereka seperti apa, kemudian apa yang membuat mereka belajar dengan nyaman, serta bagaimana karakteristik dari setiap peserta didik kita. Tentunya kita harus memahami hal tersebut. Jadi, kita sebagai seorang pendidik harus selalu ingat bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan memiliki kemampuannya masing-masing. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami peserta didik kita. Yang kedua yaitu rancangan perencanaan pembelajaran.
kita sebagai seorang pendidik harus memiliki perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik. Kemudian kita mengelompokkan peserta didik tersebut dalam tingkatan yang sama. Sehingga dengan begitu kita dapat mengelompokkan peserta didik dan kita juga mengetahui peserta didik siapa saja yang memiliki tingkatan capaian pembelajaran yang sama, sehingga kita dapat mampu memahami bagaimana kita akan memberikan pembelajaran yang lebih baik pada masing-masing peserta didik kita. Tahapan yang ketiga yaitu mengikuti ragam pelatihan. Tentunya kita sebagai seorang pendidik penting untuk kita mengikuti berbagai ragam pelatihan guna untuk memahami konsep pendekatan seperti apa yang sesuai dengan peserta didik kita. Nah, serta teknik yang sesuai tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat peserta didik yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, nyaman untuk belajar. Dan yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Dan yang ketiga, yaitu menciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak-anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai dan yang keempat yaitu memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau dengan orang dewasa. Dengan melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Dan yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa. Namun, jika menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Dan yang keenam, memberikan anak-anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara serta sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Dan yang ketujuh yaitu menggunakan metode mengajar yang tepat. Yang ke-8, menciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasannya. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan macam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum serta sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman atau tingkat kematangan gaya belajar, kebutuhan, dan minat peserta didik. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang TARL dalam kurikulum Merdeka. Di dalam kelas tentu saja mungkin kerap kali menemui berbagai karakteristik peserta didik. Tidak terkecualikan karakteristik perkembangan akademiknya, ada peserta didik yang cepat belajar dan juga ada yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru. Apa sih TARL itu? Jadi TARL merupakan pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat pembelajaran dari usia dan kelasnya. Jadi tidak hanya itu saja, Teaching at the Right Level atau TARL juga terfokuskan pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkatan kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu guru untuk merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian peserta didik, terutama dalam meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi. Bagaimana sih cara menerapkan Teaching at the Right Level atau TAR dalam kelas? Yuk tonton terus ya video ini.
Jadi untuk menerapkan teaching at the right level atau TARL di dalam kelas ada 3. Yang pertama yaitu asesmen. Pada awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, peserta didik kemudian akan dikelompokkan berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Yang kedua yakni perencanaan. Pada tahapan ini, guru diberikan leluasa untuk merancang berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat level capaian dan kemampuan peserta didik yang tidak hanya melihat usia dan tingkatan kelasnya. Dan yang terakhir yakni pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan kemajuan level tingkat capaian dan kemampuan dasar peserta didik dengan melakukan asesmen secara berkala yang dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas.